Yes, halo, selamat siang. Oke, oke, oke. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya David Saragi di sini, CEO dan founder dari Eledu. Kesempatan pada siang hari ini kita akan ngobrol sama seorang founder dan CEO startup. Wah, luar biasa ya. Bergerak di kuliner, namanya Wakuliner. Wah. Nah, dengan brother saya yang terkasih, ya, Bro Anthony. Oke, saya undang ya. Oke, Bro Anthony, sepertinya sudah. Oke, kita sampai ketemu dengan Bro Anthony. Oke. Ya, siang hari ini kita mau kupas banyak hal tentang kuliner. Oke, halo. Halo, Pak David, can you hear me? Yes, yes, mantap, mantap. Halo, bro, apa kabar? Halo, kabar baik, puji Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan. Yes, waduh, seger ya kelihatannya. Wah, Sama-sama Pak David juga. Pak David di mana nih? lagi di office. Oh, ngantor. Udah mulai full ngantor ya? Iya, ya sekarang semakin baik ya. Apa pandemi kita mau nggak mau harus Oh, puji jadikan endemi Tuhan. lah. Iya. Yes, yes. Oke. Thank you loh, Bro Anthony udah, waduh, dalam kesibukannya mau menyempatkan diri nih. No, no, thank you. Thank you sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Udah lama nih nggak ngobrol. Thank you, Pak David. Yes. Ya, saya kan kemarin tuh ada buka-buka itu tuh artikel-artikel gitu ya. Dan saya ngeliat gitu bahwa Indonesia ini sangat kaya raya ya, bukan hanya dari sisi apa namanya tambang ya kan segala macam, namun juga dari sisi kuliner gitu ya. Saya lihat wah, kita punya belasan bahkan puluhan kuliner yang diakui dunia gitu kan. Wah, langsung saya ingat sama ini sama Bro Anthony sama Wak Kuliner. Iya, 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 iya. Betul, betul sekali itu, Pak David. Iya, iya. Indonesia kulinernya salah satu yang memang paling beragam di dunia ini. Paling apa? Iya, Paling banyak rempahnya, paling berani, paling wow deh. mm, Salah satu yang paling wow saya berani ngomong itu. itu dia. Iya, iya, iya. Makanya saya langsung keinget sama Bro Antoni. Saya bilang, wah, saya harus ngobrol nih. Ya kan? Ya, saya baca tuh kan ya, ini saya lihat nih ada rendang, ya kan? Pasti udah pada tahu kan rendang, ya kan? Terus ada yang namanya apalagi nih? Gado-gado, ya kan? Lalu ada lagi ketoprak juga. Wah, saya bilang luar biasa. Bakso, nasi goreng, soto, rawon, ya kan? Nasi Bagi Padang. teman-teman yang bagi teman-teman yang puasa ini lumayan nih. Ini Mohon maaf ya, bukannya menggoda ya, tapi ini nyata ya bahwa kita tuh kaya raya gitu. Bukan betul. hanya soal tambang segala macam hasil bumi, tapi juga kulinernya pun dikenal sampai mancanegara. Nah, kalau dengan tema kita kan pada siang hari ini kan bahwa Indonesia adalah kuliner dunia. Oke ya, Indonesia kuliner dunia. Kalau dengan nah ini CEO yang memang bergerak di bidang kuliner. Nah, nanti kita mau ngobrol tentang itu. Tapi saya mau tanya nih, waktu awal-awal tentang kuliner, boleh cerita sedikit nih, Bro Anthony. Apa sih ini kuliner ini? Monggo, monggo. Ya, ya, boleh, boleh, Pak David. Jadi memang saya kan dibesarkan di entrepreneurial family. Jadi dari kecil itu Ya, udah pokoknya udah punya goal pasti nanti gede habis sekolah, habis kerja bentar cari pengalaman harus punya usaha sendiri. Dan kebetulan dari kecil passion makanan atau kulinernya besar sekali. Jadi doyan oke. makan, makannya banyak, terus nggak rewel, ini itu semuanya mau cobain. Dan puji Tuhan dikasih berkat juga untuk bisa cobain banyak hal makanan, akhirnya benar-benar cinta sama F&B. Nah, jadi Oke. waktu itu setelah lama sepertiga hidup saya di US, akhirnya pulang ke Indonesia for good, di otak Ya. langsung kepikiran bisnis kuliner. Jadi Hmm. terciptalah ini yang kapan itu bukan wah kuliner sih namanya, kita
jelek banget namanya. Tapi we started with that as a food Oke. delivery app. Karena waktu itu Oke. 2016 kan hot-hotnya tuh masih ada Food Panda, GoFood, GrabFood Hmm. baru mulai, Uber Eats juga masih ada. Ya, Jadi ya, kita ya, started ya. di situ. Intinya kita Hmm. memulai Waku itu Pak David karena seperti yang tadi kita sampaikan, kuliner Indonesia itu luar biasa, tapi marketnya sangat segmented, sangat Ya. traditional, banyak yang masih konvensional, belum digitalisasi, banyak banget yang pakai pakai services lokal, telepon. Sekarang pun udah begitu banyaknya app dan website masih tersegmented banyak banget. Jadi dengan Hmm. membuat platform atau teknologi ini, wadah ini kita ingin mewadahi itu semua gitu Pak. Ya pretty much Hmm. seperti itu Pak David. Yes, 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 yes. Ini bagi yang belum tahu tentang Wakuliner ya, Waku ini harus segera ya. Ada di apps dan di iOS ya, benar ya, Bro Antoni ya. Ya ada betul. Ya Yes, mungkin briefly harus. aja untuk Waku. So Hmm. kita sekarang Waku itu pretty much food startup kan Pak Ya. David. Jadi tapi sekarang core bisnisnya kita lebih ke corporate F&B service atau kita Hmm. menyediakan layanan F&B bagi perusahaan dan pemerintahan. Jadi intinya Oke. perusahaan pemerintahan itu mau nasi box, snack box, prasmanan, coffee break, mau Ya, ya. tumpeng, liwetan, cari donasi Hmm. atau CSR mau dikemanain, hampers, itu kita bisa semua. Wes, mantap, mantap, mantap. Wah, ini apalagi kan saat-saat ini jangan khawatir lah, sulit ya mau mencari, waduh buka atau tutup nih gitu kan ya, nih langsung aja cek ke Waku gitu ya. Betul, 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 Oke, Pak. Bro Antoni, di saat pandemi ini ya, kita cerita sebelum ya pandemi ini ya, kan sempat kita juga ngobrol ya, tapi boleh cerita nggak apa nih dampaknya gitu ketika pandemi ini terjadi ya atas Waku ini ya, bisnis apa, Waku bisnis ini ya, bisa cerita ya? Iya, Pak David. Ya, COVID ini kurang ajar banget sih, Pak. Bener-bener Exact ya? gila lah COVID ini, Pak. Bener-bener, ya, Iya, iya, iya. melemparkan banyak sekali hal-hal yang nggak enak lah ke kita, ke Hmm, Waku, ke ekosistemnya kita juga, ke dapur-dapur, ke klien. Tapi iya, kita melihatnya COVID ini blessing in disguise sih, Pak. Suatu berkat di mana yes. karena COVID kita dipaksa melakukan banyak hal baru nih. Baik itu inovasi produk, bisnis model, Hmm, revenue hmm, stream yang baru, partner-partner hmm. baru. Alhasil benar-benar God's grace, puji Tuhan, sejak sebelum COVID sampai sekarang kita justru growing hampir 4 kali lipat, Pak David. Wow, Um, Ya, puji mantap. Tuhan ke Tuhan. Tapi benar-benar memang susah sekali, Pak. Jadi 2 tahun terakhir ini kita merasakan stres luar biasa, Hmm, pressure yang luar biasa, karena di iya, iya. sekitaran kita semua terkena dampak kan, Pak David. Jadi mau nggak mau kayak kita tuh harus do something extra gitu loh untuk mereka juga. Hmm, yes. Jadi emang ada hikmahnya ya di Betul, sebuah ada hikmahnya. di Bencana. sebuah masalah. Pasti juga ada bagaimana kita meresponinya gitu ya, Bro ya. Betul, 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 betul. Nah, tapi kan ya you as the founder, as the CEO gitu ya, pasti ya ada di dalamnya kan ada tim gitu ya, dan juga pasti mereka juga berdampak ya, kena dampaknya lah atas COVID gitu ya. Kalau boleh tahu berapa tim Force ada berapa nih bro? Kita sekarang, wait, let me, oke. Sekarang kita masih nggak besar kok Pak, sekitar Hmm, 35 ya, less than oke, 35, 35 orang. oke. Nah, 35 orang ini boleh nih Pak sebagai inspiring buat para CEO juga yang lagi nonton nih ya, selamat bergabung. Iya, maksudnya bagaimana ini supaya apa ya meredam gitu ya. Eh, pasti punya masalah ya kan di keluarga, keluarga di pribadi gitu ya, yang akhirnya wah nanti berdampak kepada company ataupun startupnya ya, waktu sendiri. Nah,
Bro Anthony gimana mengantisipasi ataupun apa namanya mereduce lah ya, kalau bisa Hmm, mereduce atau hmm. menekannya. Oh, nggak ada tips untuk menekan sih Pak. Itu memang eh, salah satu resiko ya, salah satu resiko dan challenge Hmm. terbesar menjadi founder atau CEO Hmm. di sebuah startup yang masih kecil itu memang banyak hal yang kita harus kerjain sendiri. Hmm. Karena timnya belum besar kan Pak David. Jadi mau nggak mau, Ya. contoh kita dulu waktu sebagai karyawan, bisa misalkan Hmm. pulang kerja, udah nggak usah mikirin kerja, gitu kan Pak David. Pulang ke rumah ya Hmm. udah family time gitu sama anak, sama istri, ya sama suami. Tapi di mana Ya. kita sebagai founders, teman-teman di luar sana pasti merasakan nggak bisa seperti itu. Kerjaan benar-benar 24/7, tidur pun masih kepikir, mungkin ke bawah mimpi, bermimpi dapat ilham bisnis plan, bangun langsung buat proposal gitu kan, atau langsung buka HP Ya. tengah malam ketik-ketik. So it really never stops. Jadi mungkin saran saya sih dalam Ya. journey di Waku, Pak David untuk teman-teman, Hmm. kesehatan fisik sama mental sangat penting. Wis. Karena Mantap. uh, karena Hmm. percuma kita punya belief yang kuat, ini perusahaan gua pasti oke, found ini pasti bisa unicorn whatever it is, tapi selama satu Ya. fisik kita nggak kuat ya percuma, nggak usah ngomong deh. Because as a founder, Yes. as a CEO, kamu perlu kerja 80, 100, 120 jam per minggu, at least kan. Ya. Jadi Ya. Ya. fisik Ya. harus kuat, terus mental juga harus kuat. Jadi mindsetnya harus benar. Kena pukul Hmm. kanan kiri harus tetap bisa problem solving, tetap hopeful. Ya. Mungkin yang Ya. ketiga saya bisa sampaikan support system sih Pak David. Yang saya maksud Support support system. system itu ya pasangan itu Hmm. sangat suportif banget, keluarga harus mensupport. Terus berikutnya founders, Hmm. co-founders, tim-tim itu benar-benar harus ya bisa support. Mereka nggak hanya percaya ke Hmm. bisnis ini bareng, tapi mereka harus nganggep ini kayak ya suatu kesatuan keluarga gitu loh. Ini sukses, gue bakal sukses gitu. Iya. Mungkin Iya. itu Iya. yang bisa tips-tips lah untuk teman-teman di sana. Ini kalau ngomong kalau soal apa namanya kesehatan fisik, kalau mental ya saya agak-agak gimana gitu karena udah jarang olahraga juga. Kalau Bro Antoni kayaknya rutin nih kayaknya nih. Nggak terlalu rutin juga, tapi ya setidaknya seminggu Enggak terlalu sekali, rutin. Pak David. Oke, apa yang dilakukan biasanya? Saya suka main basket, tapi kalau misal nggak bisa Oke. basket keluar, olahraga di rumah aja, pakai berat Hmm. badan sendiri gitu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, kalau yang tentang untuk yang ini apa? Olah mental tadi, apa yang dilakukan oleh biasanya oleh Bro Antoni? Jujur kalau saya untuk mental lebih ke religius ya, Pak David. Jadi dengan Oke. terus-terus mengingat apa ya, Bible ya, sabda Tuhan itu untuk Yes. saya personally itu Hmm. ngebantu banget. Jadi tiap kali ada masalah ini, ingat ini, ingat ini, ingat Yes. Injil ini, ingat ayat ini. Jadi itu ngebantu banget fight apapun itu masalah yang dilempar ke kita. Tapi nggak mudah, Pak David. Sering lupa, sering ser, sering goblok gitu loh. Makanya tuh perlu yang support system, perlu ngingetin, gini loh, ingat Iya, ini, ingat itu. betul, Terus kita jadi, betul. oh ya, 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 oke gitu. Pasangan tadi ya, terus para Pasangan sangat apa namanya penting. di level tadi ya, yang saling Betul, menopang ya. betul. Ya. Ya, support system saya, kalau saya pribadi paling besar istri saya, Pak David. Vera itu, apapun Nah, itu selalu support. Baik itu keadaan buruk, baik, challenging, apapun itu. iya, 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 betul, betul, betul. Wah, ini sampai terharu nih. Ini sesinya kalau gitu bukannya Indonesia kuliner Indonesia nih kayaknya. Harusnya lebih kepada ke Mengurangi cobaan mentality. bagi yang puasa ini, supaya nggak ngomongin makanan terus. Oke, oke. Nah, oke, back to the ini ya, topik tadi ya. Kan memang Indonesia Yes. itu kalau dilihat memang tadi ya kaya sekali dengan kuliner. Bahkan ya saya baru ditanya nih sama anak saya nih. Anak saya umur 13 tahun tapi pertanyaannya itu udah kritis-kritis luar biasa anak-anak sekarang ya. Dia udah tanya Ditanya apa, tentang Pak? dulu itu ya
Maksudnya Indonesia itu apa namanya, datang orang Portugis ya kan, datang orang Hmm. Belanda ya kan, mencari yang namanya apa, yang namanya pala ya kan, lalu cengkeh gitu kan ya, lalu bahan-bahan masakan lah gitu ya. Dia sampai nanya seperti itu kan, bagaimana Indonesia itu dulunya tuh wah bener-bener kaya raya lah untuk itu, sampai dicari oleh orang-orang Eropa ya, sampai datang ke sini. Nah artinya memang dari sejak zaman dahulu kala itu kita ya karena juga punya kekayaan bahan-bahan tersebut gitu ya, yang nantinya pasti akan berpengaruh kepada ya masakannya gitu ya. Nah, kalau kalau ya ini kalau saya mau tanya nih ya, Bro Antoni kan di bidang kuliner gitu ya. Ada nggak sih misalkan dari ya kalau waktu itu kan pemerintah agak rame-rame waktu itu karena dari tetangga sebelah mau ngeklaim gitu kan, masakan masakan ini punyanya dia gitu. Wah, baru rame gitu. Hmm. Kalau nggak ada yang senggol kayaknya nggak rame gitu. Tapi selain Ya, itu ya. ada nggak gitu, yang dari pemerintah, dari government gitu, Bro Antoni, yang akhirnya oke, kita pun bangga gitu kalau makan itu ya. Bangga makanan-makanan itu tuh kita tuh ada kebanggaan gitu, nggak hanya cuman yang dari Western aja ya, kayak gitu. Nah, kalau yang setahunya Bro Antoni ya, dari pemerintah sendiri tuh kayak kayak begitu tuh ada nggak ya? Hmm, kalau dari pemerintahan kita sih, yang mungkin Hmm. akhir-akhir diangkat ini lebih ke yang UKM UKM halal, Pak. Produk-produk F&B Oh, halal. anjir. Kan Ya, ya, Indonesia ya. ini ya kalau nggak salah market dari yang ketua halal itu pernah menyebutkan kita nomor satu terbesar di Betul. Indonesia di dunia kan, tetapi produk halal kita yang diekspor keluar atau apa itu masih sangat kecil. Iya, Jadi iya, iya. makanya sekarang kan kita ada suatu proyeksi ya untuk mulai ekspor ke Saudi, ke Timur Tengah, negara-negara yang sesama halal nih, Pak. Nah, Iya. itu kita di situ kalah perang banget. Maksudnya negara-negara Hmm. lain pun justru yang bukan mayoritas negara muslim bisa ekspor produk halal lebih gede atau banyak Iya, iya. gitu. Nah, so it's quite funny. Makanya kemarin kita ada wacana, kita sedang ada beberapa proyek ini, Pak David, untuk Hmm. memberdayakan UKM, terutama yang produk-produk halal. Nah, itu kita Wush. ekspor untuk internasionalkan Indonesia. Mungkin Hmm. itu Wow. saja yang baru kepikir Pak, sekarang. Wish. Jadi waktu kuliner Ya, juga udah ready untuk go internasional ya, diekspor lah ya nanti ya. betul, betul. Karena siapa UKM kita tuh dahsyat-dahsyat banget. Nggak hanya di yang Hmm. Pulau Jawa aja, tapi benar-benar Sabang Merauke itu benar-benar kurang, mungkin kurang kayak sertifikat gitu-gitu aja Pak David. Tapi secara Hmm, hmm, produksi hmm. kualitas mumpuni banget untuk ekspor gitu. Jadi kita hanya Oke. dorong mereka lah Pak. Yang hebat mereka, bukan kita. Kita hanya dorong mereka, berdayakan sedikit, udah harusnya bisa. Ya. Oke. Wah, jadi banyak banyak terobosan ya, yang saya tahu dulu waktu itu ya hanya ini ya Pak, Bro Antoni ya. Maksudnya orang pesen Marketplace makan. gitu doang. Ya, pesan Iya. makan. Betul, betul. Oke, oke, Ya, oke. Wah, inovasi terus Pak. Kita agile lah sebisa mungkin. guys. Puji Tuhan. Jadi kalau Puji diekspor tuh Tuhan. nanti apa? Bentuknya frozen itu ya? Frozen food ya? Kita menghindari justru yang tidak frozen supaya Oh. aman, logistik Hmm. handlingnya murah, Pak. Shelf life-nya yang tinggi-tinggi. Jadi lebih ke Oh. yang kering-kering. Yang hot Hmm. food pun misal seperti rendang. Rendang itu ada yang bisa di retort, di package sampai tahan 1 tahun lebih. Itu boleh. Iya, iya, iya. Terus sambal mungkin meskipun basah, tapi untung kan ada minyak gitu-gitunya kan Pak. Itu bisa lama. Tapi Iya, lainnya iya. sih kita biasa yang kering, dried fruits, dried foods atau snack gitu yang bisa tahan 1,5 tahun gitu. Iya, iya, iya. Iya. Karena kalau ya ada beberapa ponakan saya kan juga ya kuliah ya, mereka ya, ada yang di Washington, ada yang ada di ya di Inggris juga ada ya. Bagaimana eh, apa namanya, warung-warung warteg warung-warung Hmm, hmm. itu nongol di sana dan diminati ya, luar biasa ya Bro Antoni ya.
Nice, nice. Itu yang operate di sana orang Indo atau yang kerja orang bule juga, Pak? Yang kalau yang di Washington atau di mana tuh ya, yang di Amerika itu orang bule malahan itu. Mantap. Jadi Orang bule dia jualan warteg ya. iya. Jadi konsepnya benar-benar warteg. Jadi warteg paling mahal kayaknya sedunia itu. Tapi emang enak Tapi emang Pak, ya, orang bule kalau di hmm, US itu mereka lumayan hmm, cocok dengan makanan Indonesia. iya 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 iya. Nah, ini buat oke, buat teman-teman semuanya thank you ya. Ini udah watching ada 90 orang. Thank you ya. Kita bersama Bro Anthony gitu ya. Beliau founder dan CEO dari Waku ya kan. Ini luar biasa lah. Kita ngomongin tentang Indonesia itu kuliner dunia ya. Bagaimana ya makanan kita itu dipandang luar biasa gitu ya. Tadi yang saya sebut ya kan ada rendang, ada gado-gado, ada ketoprak. Nasi Mungkin ya goreng. sorry to say, nasi goreng kita sendiri kadang bosen kali atau gimana. Tahu-tahu di dunia itu diakui gitu, dianggap sebagai makanan dunia gitu. Jadi kita mesti bangga. Kita bagaimana mikir Betul. sama-sama nih ya, biar ini nih bisa jadi apa ya, bisa jadi suatu kebanggaan Indonesia, bukan hanya apa ya hasil-hasil bumi gitu ya, tapi kuliner pun jadi kebanggaan gitu. Jadi welcome, selamat datang ya kan. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja siang-siang gitu ya, lagi puasa ya, biar bisa apa namanya, jadi inspirasi lah ya bagi yang mau buka usaha juga ya, UMKM. Nah ini ada nih channelnya dengan Wakuliner ya, wah bisa berkolaborasi ya. Nanti bisa hubungin nanti di Ya, yap. IG-nya ada juga IG-nya Waku ya Pak ya namanya ya. Betul. Nah, Kuliner. yes, langsung di follow ya, langsung di follow aja nanti bisa kontak langsung tuh ya dengan apa namanya pengelolanya di sana dan sangat-sangat terbuka buat UMKM di bidang kuliner. Nah berkolaborasi dengan Wakuliner. Oke, itu dia @wakuliner, jangan lupa di follow. Mantap, mantap. Oke, wah saya tuh dari kenal Bro Antoni sampai sekarang tuh wah, lihat spiritnya mah nggak berubah ya. Puji Tuhan. Sama Pak David juga. Semangat terus. Positif ya. Iya. Cocok ini Dan industrinya Pak dan David ya ini. ketemu apa namanya setelah pandemi ini juga rupanya malah banyak dapat pencerahan ya, dapat suatu hal-hal yang baru ya kan, inovasi-inovasi baru. Oke. Oke, selain itu, nah eh di saat-saat after pandemi ini, Bro, ya kan kan banyak orang bilang dunia sudah berubah ya kan, sudah jadi apa namanya era era digital dan era new era gitu ya. Nah, boleh dong kasih sedikit atau banyak juga nggak apa-apa sih ya yang bakal dilakukan ya di era yang baru ini ya. eh, Tadi ya selain tadi ya kerjasama dengan UMKM UMKM, apalagi nih yang akhirnya saya sih percayalah bahwa founder kayak CEO kayak Bro Anton ini nggak serta merta mikirin startupnya doang gitu, tapi pasti mikirin partner-partner yang bekerja sama ya, sama dengan Waku sendiri. Nah, itu gimana? Eh, Boleh cerita banyak boleh juga. Silakan. Ya, Pak David. Jadi kalau di Waku Group, kita ekosistemnya sekarang many verticals atau horizontals-nya kita memang udah touch lumayan banyak lini bisnis nih. Ya, Contoh kita kerjasama dengan Tanihub dan Wahyu untuk nyediain bahan baku ke dapurnya kita. Terus kita yes, kerjasama dengan rekanan di Filipina untuk bantu ekspor ke Saudi dan US dan seterusnya. Jadi benar sekali yes, seperti yang Pak David tadi sampaikan, kita nggak boleh fokus di apa yang kita kerjain doang, tapi harus mikirin the whole ecosystem. iya, Dan sesudah mikirin the whole ecosystem, kita selalu melihat market sih Pak David. Karena ya ini puji Tuhan hmm, COVID udah better. Semoga akan terus ya, better, nggak ada new surprises.
Tapi yang kita Hmm. pelajarin dari 2020, 2021 itu banyak sekali kita perusahaan-perusahaan yang oke, gue tahu kelihatannya COVID bakal gini-gini nih, jadi kita siapin strategi ini. Dan itu ternyata Hmm. nggak terjadi. Karena Hmm. COVID ini kurang ngajar bener, dia ada aja gitu cara untuk udah jatuh ditendang lagi ya Pak David ya. Jadi Yes. itu harus agile sih. Kita Hmm. tetap yes harus visionary melihat ke depan, tapi yang penting sekarang harus benar-benar lincah banget, harus agile, harus siap Hmm. berubah arahan, berubah direction. Hmm. Resource-nya juga harus kuat, teman-teman. Hmm. Resource itu maksudnya bukan hanya uang nih ya, finansial. Tentu uang ada akan yes jauh lebih kuat, tapi tim. Hmm. Jadi tim itu harus benar-benar se-mindset, begitu nahkoda atau CEO-nya bilang, cepet gerak ke sini, semuanya harus gerak, harus bareng Yes. gitu. So it's a combination all of that, Pak David. Jadi benar-benar Yes. satu tetap harus visionary ke depan, tapi jangan hope for the best, but hope for the best, but prepare for the worst kan. Prepare for the worstnya ya gitu, harus mikirin the whole ecosystem. Kalau ini buatin plan A B C, plan A B C, plan A B C. Hmm. Hmm. Yeah, I think that's all the gist of it. Mantap. Ini sebagai apa tontonan siang saya berharap pada dapat nih ya, inspiring banget ya. Ini Masih terus wah, belajar nih sama Pak David terus. oke. Ya, Bro Anthony, ya saya sendiri kan juga memang sebagai CEO, sebagai founder sebuah startup yang baru lah, bahkan lebih baru daripada Waku ya, yang dimana kan memang kepada character builder ya, karakter builder yang Jos, tapi masalah itu yang jos kita angkat sekali itu. ya, Luar biasa. masalah yang diangkat itu di saat juga karena pandemi ya, banyak sekali orang yang terkena apa namanya pengangguran ya, PHK atau pemotongan gaji dan segala macam yang akhirnya berdampaklah kepada apa namanya psikis ya, pada mental ya, kejiwaan dan akhirnya pada karakter gitu ya. Nah, tapi memang berjalannya waktu eh, ya sekali lagi puji Tuhan kita dapat peluang-peluang yang lain gitu kan ya. Tadi yang dikatakan tadi blessing in disguise ya, maksudnya eh, ada aja gitu ya, dalam pembuatan aplikasi juga masih dalam proses gitu ya. Eh, tapi ada aja dibukakan peluang-peluang yang lain yang baru ya, Puji termasuk Tuhan. Yes. kita melihat itu ada sekolah-sekolah atau madrasah atau pesantren yang butuh disembuhkan gitu ya dari sakit penyakit, kita bantu, kita kasih Wow, mantap. konsultasi banyak, kita kasih ya, kita kasih apa training ya, as the speaker, as the trainer gitu kan ya. Nah, di situ saya dan tim ya itu merasakan satu hal yang beda gitu ya, ketika kita berbagi gitu ya, kita 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 berbagi sesuatu yang kita anggap itu sederhana atau mungkin biasa gitu, tapi buat mereka yang dalam kesusahan itu satu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi memang betul tadi kata Bro Antoni, bukan hanya bicara soal finance ya, bukan hanya soal uang gitu ya, tapi juga ketika kita membantu ya dengan tulus ya kan, dengan apa yang kita miliki dan itu diterima sama orang yang tepat gitu kan, itu sangat-sangat priceless gitu loh. Nah ini yang kami melihat, waduh, thanks God ya, artinya walaupun segala proses masih masih apa ya berjalan, namun juga sudah lewat waktu ya pembuatan aplikasi, tapi ada hal-hal yang kita bisa kerjakan gitu. Dan tadi ya dari Guru Antoni juga dengan waktunya juga cerita gitu kan ya, ada saja yang dibukakan gitu, hal-hal yang ini yang baru ya di saat-saat pandemi yang kurang ajar ini ya bro ya. Betul, betul, betul. Yes, Oke, oke. yes. Jadi Iya, bagi Pak David, rekan benar juga sekali. ya silakan juga ya ini apa follow juga Instagramnya kita l.edunation ya. Kita di situ kita banyak sharing tentang karakter ya kan, tentang apa pelatihan-pelatihan dan training-training baik untuk sekolah maupun buat personal juga ada. Silakan di add ya, di follow l.edunation. Oke, lanjut ya, bro. Tadi ke tentang
Hmm, perubahan ya, perubahan dari sisi juga mungkin kan bagaimana juga tadi kan di awal tadi Bro Antoni juga bicara tentang kesehatan juga gitu ya, baik fisik, mental juga gitu ya. Dan saya sih melihat bahwa apa yang kita makan ini penting ya Bro ya. Maksudnya kalau kita masukin makanan yang sehat gitu ya, ataupun yang nggak sehat pasti juga akan berdampak nanti sama badan kita. Nah, Betul. ada nggak kalau di Waku itu yang apakah ini juga jadi satu pikiran gitu loh buat Wakuliner, maksudnya membuat oh bukan hanya soal apa namanya untung dan rame gitu ya jualannya, tapi ini makanan mesti sehat, mesti ada sekian persen akhirnya eh, ya nanti pasti akan nanti akan sangat berdampak buat apa masa depan ya, apalagi buat anak-anak Indonesia. Nah, boleh cerita bro? Yes, yes. Sebelumnya ingin kembali ke yang tadi Pak David Ya. mention. Terima kasih udah diingatkan kita semua harus terus yang berbagi itu Pak, yang give back gitu. Yes. Hmm, Itu benar-benar bawa manfaat. Thank you Pak David udah ingatkan. Sering harus diingatkan Pak. Jadi harus setiap hari, ayo udah berbagi belum? Udah yes. ngebantu semaksimal kita belum? Ya. Jadi thank you Pak David for Ya. that. Terus ya untuk menjawab yang pertanyaan Pak David, di Waku kebetulan kita ada nutritionist sama menu spesialis Pak. Jadi setiap Oh kali mantap. kita membuat proposal menu, biasa perusahaan itu kan menu kita kasih seminggu, 2 minggu, 4 minggu, sebulan gitu. Hmm, Nah penentuan menu itu kita pakai menu spesialis sama nutritionist. Nggak ngasal hmm, gitu Pak, sayurnya ada, proteinnya diganti ini ya. itu. Tapi memang terkadang Oke. kembali ke kliennya Pak. Kliennya Ya. bilang, wes nggak apa-apa wes ini itu sayurnya ini diganti ya kita akhirnya ngikut gitu. Tapi ya kita sebisa mungkin Pak, sebisa mungkin Iya. uh, Ya. kasihlah suggestion terbaiknya kita. Hmm, Kita hmm, juga hmm, ada hmm. menu vegetarian, vegan, menu Iya. sehat, misal mau benar-benar lebih sehat itu kita ada Pak. Yes. Mantap, mantap, mantap. Ya, benar. Mm. Karena ya ini cerita ya, cerita kemarin ini istri saya punya temen, anaknya itu jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah makan buah dan sayur. Hmm, Umur 13 aduh. tahun ya, maaf kata, tiba-tiba kakinya lemes dan nggak bisa jalan. Hmm, Gitu. Jadi dibilang kurang kalium ya, apa namanya? Iya, oke, kalium. Nah, oke, oke. eh, nah jadi hal-hal seperti itu kan berdampak ya buat generasi kita yang akan datang gitu ya. Kalau kalau zamannya saya itu terus terang masih dipaksa tuh sama sama mama saya terutama kan, kalau nggak makan sayur tuh pasti dimarahin ya kan, kalau nggak buah itu wah ya. Nah sekarang Betul, saya melihat betul. kan sangat apa ya, bukannya saya nyalahin ada fast food segala macam ya, tapi Salahin acap aja Pak, kali betul tuh salah itu. acap kali juga orang tua ya, orang tua yang Ya, yang ya, ya, muda ya. ya itu gampangin gitu loh bro, ya Mm-mm. udah kasih aja ini gitu kan, fast food ini atau apa yang penting dia anteng dia makan gitu, wah dia nggak ngelihat atau Betul. gimana gitu. Nah itu mungkin bisa Betul, tuh betul, betul, betul. berpikir dari waktu ya kan, mungkin ada sesi untuk kasih training atau apa namanya sosialisasi, atau Wah, jadi boleh banget ini, pembelajaran good idea. orang. Boleh, boleh. Heeh, tentang makanan sehat gitu ya, tentang Ya, buat anak-anak ya buat apa gitu kan ya, karena betul. saya lihat sih ini ya saling terkait ya antara eh, apa namanya Sangat. kita membangun anak-anak Indonesia gitu ya, bukan hanya soal pengetahuannya tapi juga dari makanannya juga. Setuju nggak bro? Ya, sangat setuju, Pak David. Dan makan sayur, buah, banyak apapun itu masih nggak cukup juga, Pak. Misal kalau kita untuk anak yang lagi pertumbuhan atau kita yang udah dewasa gini, Pak, ya, makan Yes, yes. segaban pun itu nggak cukup. Makanya harus perlu suplemen. Hmm, Suplemennya pun nggak boleh ngasal kan, Pak David. Karena sekarang kan banyak banget tuh suplemen abal-abal, Kak, yang jelek-jelek gitu. Jadi suplemen yes, pun yes. harus benar-benar tahu milihnya yang mana, isinya yang mana gitu.
Orang sih Yes, bilangnya yes. sekarang jadi manusia hidup susah Pak, gak gampang. Harus perhatiin makanannya, minumnya. Tapi betul Pak, karena kita boleh sih nyalahin fast food yang gitu-gitu karena itu culture yang benar-benar ngerusak banget gitu loh. Saya sebagai Hmm, orang tua pun berdosa di situ Pak, karena kadang memang kan yaudah biar hmm. cepat lagi di sini atau anak saya pengen ini pengen itu fast food kasihan lah udah lama nggak makan kasih gitu. Iya, Em, ya jadi tanggung mie, jawab juga kadang lalai gitu Pak David. mie instan juga ya. Bener bener ya jadi benar-benar harus 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 balance ini. Memang susah sih Pak hidup jadi manusia ini, tapi itu kalau bisa balance ya ideal lah. Iya, 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 iya. Ya saya sih bersyukur ya sama sama ibu saya yang dulu sampai marah-marah gitu ya nyuruh saya makan. Aduh, sampai ditungguin tuh makan apa namanya bayam lah, daun singkong lah ditumpuk gitu kan. Waduh, nggak karu-karuan tapi wah sampai pokoknya sampai dimarah-marahin. Tapi ya ketika melihat daripada efeknya sekarang gitu kan ya, iya ya, ini rupanya hal yang memang harus dipaksa gitu kan. Telat Dan gitu saya harus juga ya betul. iya sama anak saya juga demikian gitu kan ya. Karena ini wah ini dampaknya luar biasa nih ya buat tubuh kita saat ini dan masa depan tentunya ya. Betul, betul Pak. Supaya kita nggak Iya, gila Pak itu benar-benar perlu nutrisi banget. iya, iya, iya. Nah, tadi saya sedikit sounding tentang pelatihan tadi ya. Nah, kalau di Waku sendiri ada nggak Bro Anthony selain jualan tadi ya, apa namanya food tadi itu ya, ada tidak hal-hal lain yang akhirnya apa mengeduket gitu ya, mengedukasi para customer ataupun calon customer daripada Waku itu gitu, eh, selain apa menjual apa produknya gitu. Kita edukasinya benar-benar yang generik aja sih Pak David. Mungkin Hmm, kelihatannya perlu kerjasama dengan L Edunations nih. amin. buatin buatin program yang sekarang sih karena kita basic banget sih Pak. Kita kasih Mhm. data fakta aja bahwa misal perusahaan yang menyediakan makanan catering bagi perusahaannya itu kalau nggak salah berapa Mhm. belas persen lebih efektif, efisien, performance lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak gitu. Terus perusahaan yang pakai Oke. catering itu Mhm. karyawannya lebih tidak telat kembali dari makan siang. Hmm. Misal yang kayak gitu-gitu, Pak David, kita ada banyak data Yes, itu, yes. data dari perguruan tinggi universitas di Indonesia, all the way to Duke University dan beberapa di US juga. Mungkin kita Oke. edukasinya seperti itu, tapi saya rasa bagus sih ini pertanyaan dari Pak David, kita bisa improve itu Pak. Nanti kita ngobrol lagi. Mantap ya. Nanti saya ada beberapa schedule nih mau ke Jawa dan sekitarnya, ketemu sama madrasah, pesantren, Oh, sekolah-sekolah, wow, ya kan? Saya bisa ngajak ya siap, siap, dari rekan-rekan waktu ya. Nanti siap, siap. share share tentang makanan sehat ya buat anak-anak Ya, di madrasah, di sekolah gitu kan ya. Saya yakin dan percayalah. Jadi mereka pun sangat apa ya, sangat-sangat perlu tentang apa itu ya, namanya benar. makanan sehat ya. Karena identik makanan sehat itu nggak tahu ya, tapi identik itu makanan sehat itu mahal. Padahal kan nggak juga Mahal. makanan, ya kan? Enggak, Kita bisa betul. gimana? Ada benar nggak kesan kayak gitu tuh, Bro Antoni? Betul, betul. Betul, makanan sehat Hmm, itu biasa mahal, porsinya kecil, susah belinya, hmm, rasanya nggak hmm. enak, monoton Nah, menunya itu-itu doang. hmm, Tapi kalau benar-benar makanan sehat itu, aduh banyak banget loh, Pak. Dari sayur pun ya, itu benar-benar bisa dimasak jadi ratusan menu, tempe tahu bisa yes, diapa-apain, jamur betul juga betul. bisa jadi enak banget kayak daging. Iya, Em, banyak, Pak. Iya, saya setuju sih, Pak. Ini jika misinya Pak David benar-benar bisa ngedukasi, bantu anak-anak Indonesia, wah itu dahsyat banget, Pak. yes, thank you, thank you. Nanti saya kontak-kontak ya. Pokoknya kita Siap, sama-sama siap, Pak. membangun dari sisi pengetahuan, dari pembenahan manajemen sekolah, ya madrasah, dan juga kepada Gizi. asupan ya, makanan yang dimakan, ya kan?
Dan betul. yes betul, saya kemarin itu makan dikasih ubi itu sama istri saya tuh. Ubi apa gitu ya, lupa namanya tuh. Enak Oh, enak banget dong. ya. Iya, itu nggak ada pakai pemanis tapi jadi manis beneran gitu ya. Manisnya pas gitu Betul. ya. Tanpa manis buatan Betul. gitu ya. Tanpa pengawet gitu ya. Dan saya bilang, wah ini buatan Indonesia pula. Jadi saya sih yakin gitu ya. Ketika disampaikan tentang makanan sehat yang benar-benar gitu ya. Jadi stigma tentang makanan sehat itu mahal, sedikit, lalu apa namanya nggak enak itu bisa bisa berubah lah. Betul, Pak, betul. Nanti mungkin bisa dibuatkan program juga, Pak David. Kan, program yang benar-benar program monitoring. Mereka harus ngelakuin. Kita kasih Hmm, hmm, reward. Jika melakukan ini, kasih reward dari kita bentuknya apa. Kalau misal belum ngelakuin, kasih penalti atau hukuman gitu. hmm, 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 Supaya kesannya benar-benar kita peduli gitu, Pak. Dan kita memang peduli sih. Makanya kita monitor terus, kita tes, ukur. Udah hmm, belum, hmm. gizinya udah naik atau belum gitu. Oke, oke. Yo, ini semakin bertambah nih 233 yang nonton. Wah, thank you. Yang bagi yang belum follow IG-nya Wah Kuliner segera di follow ya. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang luar biasa gitu kan ya, tentang food ya kan, tentang juga mau bekerja sama UMKM silakan ya kan. Wah Kuliner ya benar ya. Betul, Oke. Kuliner. Yes, langsung di follow, jangan ragu-ragu ya. Dan juga dengan Edu juga silakan. Yang mau belajar bareng-bareng tentang karakter, tentang edukasi, tentang sekolah, madrasah, dan lain sebagainya, bisa add di at l.edunation. Oke, oke, Lengkap oke. itu Pak, Sip, sip. l.edunations lengkap sekali. Iya, oke. Iya. Nah, ya karena kami memang, ya seperti yang saya bilang tadi, dalam pembuatan aplikasi masih terkendala segala macam, malah dibukakan hal-hal yang ajaib ya. Bisa berjejaring dengan para apa sekolah-sekolah, para madrasah, pesantren, dan saya apa ya melihat bahwa pendidikan itu ya pendidikan itu tidak apa ya tidak pernah ada yang namanya gap di situ ya, perbedaan suku ras agama ya, dengan pendidikan itu benar-benar seperti apa ya itu menghancurkan setiap belenggu-belenggu ya, perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Dan saya juga melihat bahwa food pun ya, makanan pun bisa gitu loh menyatukan kita semua. Betul, betul Pak. Very good point. Jadi hal-hal yang bisa disatukan ya, menyatukan kita itu ya seperti pendidikan ya kan, makanan gitu kan ya, itu sebenarnya lah yang kita bangsa kita perlukan untuk terus digaung-gaungkan gitu ya, sehingga ya mempersatukan ya kesatuan bangsa ini gimana caranya ya dengan cara-cara tadi itu. Nah, oke, lanjut ya. Ini senang banget nih ketemu sama Bro Antoni nih. Wah, Ya, likewise Pak. kalau kalau tadi berbicara tentang ekosistem gitu ya, ekosistem yang dibuat gitu ya. Eh, Bagaimana boleh cerita ya awal-awalnya, karena para di sini juga para CEO atau founder atau yang mau membangun startup juga join ya. Terima kasih udah join. Nah, Bro, bagaimana ya? Karena orang ketika ngomong tentang startup, dia juga akan bicara, wah saya juga kepengen membangun ekosistem nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, Ya, ya. waktu awalnya itu udah kepikir dulu atau ketika berjalan baru pikir? Lalu Hmm. gimana cara mikir? Monggo, silakan. Iya, Pak. Mungkin kalau sesama fellow founders, teman-teman di sini pasti tahu. Hmm, Kita biasa mulainya dari pain point ya, Pak David. hmm, ya. Jadi sebelum mau membuat sesuatu, kita harus tahu dulu kan pain point-nya gede nggak, itu Hmm, usage-nya banyak apa enggak, marketnya gede atau enggak, dan seterusnya. Itu research, research basic lah ya, teman-teman. Nah, hmm, hmm, sesudah itu baru biasa memang kita di awal kan mikir, oh, oke, oke, ini ada nih kebutuhannya, pain point-nya gede banget nih.
Aku mau buat Ya. nanti seperti ini, ekosistem kanan kiri itu menurut saya dari awal harus sudah ada, David. Oke. Tapi along the way itu pasti nggak akan semulus itu dan pasti nanti berubah-berubah. Dan itu yang kita harus siap. Jadi nanti Hmm, di hmm, tengah jalan misalkan benar-benar ditampar kanan kiri terus ganti ekosistem yang ini itu ini nggak bisa itu nggak bisa ya udah harus legowo gitu. Jangan hmm. terlalu idealis karena kita kan sering idealis Pak. Founders kan nggak Ya. bisa ini pokoknya nggak mungkin gagal pasti sukses ini aku harus jalanin sampai titik darah penghabisan. Kadang kita Hmm. nggak bisa lihat secara itu juga sih nggak boleh main semangat doang. Jadi Hmm. mungkin Oke. kembali ke pertanyaannya tadi harus kombinasi sih Pak David di awal kita harus percaya dreamnya kita seperti apa, tapi along Ya. the way kita tadi Pak David bilang atau di tengah jalan baru mikirin atau apa betul juga itu Pak. Tengah Ya. jalan itu harus mikirin terus yang baru apa kanan kiri. It's a Oke. Ya. combination Pak. Hmm. Kombinasi ya. Wow. Ini Mm-mm. Betul betul. wajib dipikirkan deh ya buat para founder dan CEO yang hari ini Betul. join gitu kan ya. The tips and trick dari Bro Anthony ini bisa jadi satu masukan ya, insight yang bagus banget gitu loh. Ya, ada Oke, faktor jangan. keberuntungan juga pastinya Pak. Jadi um, ya Tuhan ya Tuhan buka jalannya kapan atau Yes. di mana itu. Jadi teman-teman jangan saya sering sering diberitahu sendiri sih Pak David jangan terlalu stres. Hmm, Karena ya hmm, kita udah melakukan yang terbaik, sisanya ya udah tunggu aja gitu. yes, 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 yes. Nah, menarik ya. Jadi tadi banyak poin ya. Semoga dicatat atau kalau belum nanti juga bisa diulang lagi gitu kan ya IG ini ya ada banyak hal ya kan tapi yang saya cermati tadi di awal sekali itu luar biasa ya bagaimana di saat pandemi terjadi gitu kan ya, saya tadi ada mengatakan bagaimana cara menekan ya malah Bro Antoni bilang bukan ditekan gitu tapi ada bagaimana yang paling ya paling dekat yaitu istri atau pasangan hidup gitu ya untuk menyemangati gitu kan lalu si level juga saling menyemangati ya saling oke, lari di Betul. panggilannya ya di callingnya ketika membangun di awal bagaimana gitu kan ya. Eh, lalu apa namanya itu ya yang membuat ya semangat balik lagi ya kan terus ada aja yang dibukakan ya Bro Antoni ya dalam perjalanan Betul. Betul, puji Tuhan. perjalanan-perjalanan tadi gitu ya sampai tadi udah akan kepada kolaborasi dengan UMKM ya kan ada untuk ekspor ya kan ke mancanegara gitu ya lalu juga ya untuk yang ekosistem tadi ya tidak terlalu apa ya memaksakan gitu ya kalau Betul. sebagai founder sebagai CEO ya kan bisa ya lebih fleksibel gitu ya lebih eh, berkata tidak apa namanya belum pas ya jangan dipaksakan ya tapi gimana coba cari ya kan solusi yang lain wah ini menarik banget nih Betul, betul. apa yang Harus siap sama pivot, Pak, kalau ya. Cuma kalau ya ngomongin pivot, ya bisa sejam sendiri lagi nih, Pak. Cuma iya iya benar, seperti yang tadi Pak David sampaikan, kita sebagai ya startup harus siap pivot bisnis model, pivot produk, harus mm-mm. bisa agile lihat situasi. Ah bolehlah 1 jam tapi bisa jadi 10 menit nggak misalkan ngomongin pivot karena mungkin sedikit tips and trick aja artinya kata ini kan jadi kata yang bisa dikatakan kata yang ampuh ya bro ya di saat-saat pandemi ini ya orang pivot dari bisnis model apa jadi apa bentuk apa jadi Hmm, apa hmm. gitu nah yang Ya, saya ya. melihat ada perubahan pasti ada resiko ya kan pasti ada resiko bahkan nggak berubah pun ada resiko ya kan gitu tapi kalau boleh nih ya mungkin sedikit ya eh, ya sekian menit gitu dari Bro Anthony pivot-pivot apa yang dilakukan gitu kan ya oleh Waku gitu kan ya dan gimana untuk apa namanya untuk risk manajemennya artinya tidak apa ya pasti ada resiko tapi memanagenya itu bagaimana Right.
dan hasilnya tuh gimana? Ah, boleh ya? Silakan, Bro. Ya, ya, Pak. Memang kalau ngomongin pivot, sekali lagi ini perlu mempertimbangkan faktor yang banyak sekali, Pak. Ya, risk Hmm, manajemennya itu luar biasa, Pak. iya. Tapi untungnya bagi sebuah startup, teman-teman semua kan startup kecil. Hmm, Jadi pivot, meskipun kita gambling pivot ke sini dan akhirnya salah, we still have time to do it again, coba hal baru. Tapi hmm, memang pivot itu kalau bisa core bisnisnya kita harus kuat dulu sama, baru nanti kita pivot, cobain atau rubah haluan ke yang lain, tapi core-nya udah kuat dulu. hmm, Tapi terkadang contoh nih Waku pivot pertama itu tahun 2017 Pak David, itu benar-benar kita rubah total sih. Kita core iya, bisnisnya rubah total, bisnis model rubah, target audience rubah, website app rubah, karena kita melihat ke depan bahwa kalau ini diterusin nggak bakal bisa, cuma susah banget gitu Pak David. iya, iya, Jadi iya. bukan bukan artinya kita menyerah loh ya, tapi Hmm, kita smart aja, kita smart bijaksana, harus kelihatannya harus pindah nih gitu. iya. Terus kita pivot 2 kali Pak, 2018 itu kita 18 akhir mutusin untuk pivot lagi. Karena sekali Hmm, lagi setelah kita pelajarin lesson learn dari tahun sebelumnya, itu kalau ini diterusin, selain bakar duit gila-gilaan, peluang untuk iya, menangnya susah banget gitu. Jadi exactly. akhirnya, tapi di pivot yang kedua, Pak David, teman-teman, itu kita lebih pinter, di mana kita melakukan research lebih banyak. Jadi sebelum lompat, itu kita research lebih dalam market, tes, survei, gitu. Tanya temen, tanya fellow founders, tanya karyawan, gitu. Jadi Hmm, akhirnya pivot yang kedua ini baru membuahkan produk-produk core businesses yang sampai sekarang masih jalan. oke. Um, and again ada faktor keberuntungan juga di mana teman-teman memilih suatu sektor yang baru, tampak menjanjikan dan ternyata bagus. Kan we'll never know. Hmm, Ya, yes, research sih Pak, yes. research penting banget. Research ya. Mungkin itu dari Oke. saya Pak David ya. Yes, mantap, mantap. Nah, ada nggak kayak begini, Bro? Tadi kan ada 35, under 35 orang ya bersama-sama dengan Waku ya. Ada nggak dalam tanda kutip gitu kan? Ini bos nih kok berubah-berubah lagi gitu. Ada keraguan nggak? Kalau ada keraguan ataupun kebimbangan di mereka, gimana mengkomunikasikannya gitu? Meyakinkan Hmm, hmm, mereka hmm. agar ini ini oke loh, ayo kita jalan ini gini gitu. Gimana? Ya, pasti ada Pak David, pasti ada kok. Hmm, hmm, Maksudnya kami sebagai startup dari awal itu biasa harus pre-frame kan, pre-frame mindsetnya hmm, karyawan bahwa ini startup loh, bukan kayak di hmm, BCA atau di mana loh, kalau produknya udah stabil 10 tahun ke depan. Kita nih mungkin ya, minggu depan ganti SOP, bulan depan ganti produk, hmm, ya kan? hmm, Jadi kamu siap nggak join kita? Kalau siap, ya hmm, siap-siap aja bahwa kita harus agile, kamu bisa sebulan ngerjain ini, bulan depan aku minta kamu kerjain yang lain gitu. Jadi hmm. selama mindsetnya sudah ke pre-frame seperti itu, aman biasa Pak David. Yes, 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 yes. Tapi memang ada beberapa yang, loh Pak Antoni ini harusnya bagus loh. Bagus sih Pak, di-challenge kan Hmm, sama tim. Kenapa kok pindah? ya, Atau justru mereka kadang kritis. Mereka justru yang hmm. memberitahu, Pak, ini lebih bagus loh. Rumput tetangga lebih hijau loh. Ayo kita coba gitu. Yes, 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 yes. Iya, iya, iya. Jadi memang memang ya kalau dimundurin lagi pentingnya juga dalam menyeleksi orang-orang yang berpartner Betul, dengan kita aset-aset. ya, karakternya Bener. dia, ya Ya, komitmennya itu, dia, baru kompetisinya dia gitu ya. yap, Karena rekrutmen. Itu ada, sejam sendiri lagi nanti, Pak. iya. Ini kalau yang setuju kasih jempol dong nih minggu depan atau minggu-minggu berikutnya ketemu sama Bro Antoni lagi. Oh, ini dari tadi banyak Startup, banget yang startup ngasih love tuh. yang diobrolin Thank you. banyak, Pak. Startup. Ya, kuliner pun juga Mhm. menarik sih, yang diobrolin banyak. Yes, 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 yes. Tapi saya jujur ya, secara usia memang ya nggak muda lah ya, nggak muda. Beda dikit Tapi lah, Pak, saya kita sama. amin amin. Amin. Ya, namun buat saya begini, saya senangnya di startup ini walaupun kecil gitu ya.
tapi punya dampak yang luar biasa gitu. Yang tadi yang saya bilang tadi ya Bro Antoni ya, ketika saya ngomong di sebuah madrasah yang udah umurnya udah belasan tahun ya, udah hampir berapa tahun itu ya. Tapi ketika mereka welcome ya, terus kita kasih konsultasi gitu kan ya, dan akhirnya mereka melakukan banyak perubahan dan luar biasa Nice, gitu ya. nice. Nah, saya bilang, wah, itu yang saya senang dari dunia startup itu seperti itu. Walaupun kecil ya kan, tapi di-impact lah. Iya, Impact, seperti itu. right. Hmm, Wah, luar kayak biasa gitu. Pak David bawa manfaat terus nih. Siap support Pak. Sama. Kita jika bisa bantu. Apalagi waktu setiap makan pasti, waduh, diberkahi ya. Betul juga, ya. Amin, amin, amin. Iya, 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 iya. Karena usia-usia seperti sekarang, kayak saya kan juga pasti itu. Namanya istri ngingetin terus tuh, bro. Jangan banyak-banyak, ya kan? Jangan banyak jangkanya. Makanya tadi saya mau IG live sama apa Bro Antoni ya, wah dia seneng banget dia. Ya kamu belajar banyak deh sama Bro Antoni gitu, biar makannya Ah, bener. kebalik, kebalik. Saya yang belajar banyak udahan sama Pak David selama ini. Jos, Pak David, jos. Tapi bener ya, yang tadi kita bisa ya kita seriusin ya, yang ke kota-kota gitu ya, ke sekolah-sekolah, Boleh Pak, ya, madrasah, ya, nanti we'll talk about it. Siap. kolaborasi gitu ya. Jadi nanti mereka juga teredukasi gitu ya, bukan hanya pengetahuan tapi juga asupan makanan yang mereka makan itu penting banget ya kan, Betul. gizi gitu ya, dan Ya, bukan hanya apa makanan biar stigma makanan sehat itu bukan yang mahal, nggak enak gitu, itu harus diubah lah kayak gitu. betul. Wah ini Siap. bener nih, bener-bener satu hal yang sangat-sangat mengenyangkan juga ya pembicaraan kita. Terima kasih Bro Antoni ya. Buat yang puasa juga semoga diberkahi ya kan dengan perbincangan ini ya kan. Ini udah berapa kali tadi? 2 kali atau 3 kali tuh Bro Antoni bilang 1 jam sendiri, 1 jam sendiri. Jadi kita akan lanjutkan lagi di kesempatan Waduh, berikutnya. karena Ya janji loh ya. iya, iya, iya. Oke. Siap, Nah siap. terakhir nih Semoga Bro Antoni, bermanfaat. mungkin Ya, ada apa ya closing statement lah ya kan maksudnya kepada tema kita bahwa Indonesia ya adalah kuliner dunia gitu ya. Boleh silakan 1 2 3 menit monggo. Thank you. hmm, ya bagi teman-teman mungkin yang sama passionnya dengan saya di dunia kuliner, suka makan, suka passion atau apa gitu, jika itu dijadikan untuk salah satu goal kalian untuk baik itu berbisnis atau membuat I don't know mau beli franchise atau apa itu saya mungkin mau titip pesan aja sih ini yang saya belajar dari beberapa founder-founder, CEO, pemimpin dunia bahwa untuk memilih passionnya kita yang akan kita jalanin secara profesional, menafkahi keluarga kita, itu kita perlu mempertimbangkan 3 hal pokok. Lebih dari ini boleh lebih bagus, cuma 3 hal pokoknya satu itu harus tahu passionnya kita, hatinya kita tuh paling tergerak, paling cinta banget di apa. Contoh di makanan, Hmm, oke ketemu passion saya di makanan. Kedua, hmm, itu harus kita tahu kita tuh jagonya di mana. hmm, Skill-skill yang kita punyain ini, we are good at what. Nah, itu di list tuh. Nah, kemudian dikelopin sama yang tadi makanan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu gue bisa dapat duit nggak dari sini? Gue bisa dapat duit banyak nggak? Bisa kaya nggak dari sini? Nah, kalau ketiga lingkaran itu dijadikan satu, kalian urak-urak, coret-coret di kertas, ketemu nih yang di tengah itu lingkaran. Nah, itu yang patut dipertimbangkan untuk ditekunin. Baik itu hmm. nanti akhirnya memulai bisnis sendiri atau apa gitu, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi mungkin yang passionnya sama dengan saya kuliner, sangat menjanjikan karena kuliner Indonesia luar biasa, nggak ada matinya, makanan dibutuhkan di mana-mana. Tetapi Yes. downside-nya hati-hati karena playernya sangat banyak, kompetitornya banyak banget. Sekali lagi karena sangat menarik semua orang bisa jalanin gitu. Jadi pastikan tadi itu kalian jagonya di mana, competitive advantage-nya apa gitu. Mungkin itu dari saya Pak David. Thank you banget. Thank Jangan you. lupa di follow ya @wakuliner. Wah banyak informasi segala macam nanti bisa ketemu sama Bro Antoni lebih dekat lagi ya kan.
ada apa peluang-peluang bisnis juga yang mau berusaha juga di bidang kuliner, monggo silakan ya kan follow IG-nya ya dan juga l.education ya kalau mau bicara tentang karakter personal kepada sekolah madrasah ya itu kita Siap. bisa temu di @l.education. Thank you Bro Anthony Siap. ya Thank you, Pak sangat David. inspiring. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak David juga take care. Salam buat keluarga. Teman-teman, thank you. Yuk, salam buat keluarga juga, salam buat semua tim Waku. Mantap, maju terus. Wah, Sip, thank senang you. You too, ketemu. Pak. Thank you. Kita Yuk, nanti ngobrol God lagi, bless, Pak David. silakan. Yuk, yuk, Siap, mari, God mari. bless. Thank you, thank you. Oke, yes, tadi kita udah ketemu ya, buat rekan-rekan semuanya, ya, Sobat Eledu. Thank you udah berpartisipasi ya. Semoga apa yang di-sharingkan tadi dengan Bro Anthony dengan saya dapat jadi berkah ya. Bisa men-inspiring ya di bulan Ramadan ini ya. Bulan penuh berkah. Biar setiap kita jadi berkat dan jadi saluran berkat. Oke, itu saja dari kami ya. Tetap jaga kesehatan, walaupun pandemi semakin menurun, tapi tetap jaga kesehatan, prokes dijaga ya. Keep on growing and never give up. Thank you, and God bless.